Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Main ke hutan ketemu rusa. Rusanya lari, tiba-tiba kejebur. Kalau kamu ingin puasa, jangan sampai ketinggalan sahur. Marhaban ya Ramadan, selamat menaikkan ibadah puasa Ramadan kepada saudaraku muslimin dan muslimat di seluruh Nusantara. Mari jadikan momen Ramadan ini menjadi waktu untuk kita semua dapat berbenah diri dan kembali menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan semoga amal ibadah kita yang dilakukan di bulan Ramadan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkoang naruh di peti, itu peti banyak laba-labanya. Abang Empok siap menanti inspirasi Ramadan, banyak hikmahnya. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam program Inspirasi Ramadan bersama Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan yang ditayangkan setiap harinya selama bulan Ramadan di channel YouTube BKN PDI Perjuangan. Di episode sebelumnya telah banyak ilmu dan manfaat yang dapat Sobat BKN petik, terutama mengenai kajian kitab dari para ulama Nusantara. Dan salah satu kitab yang akan kita ulas pagi ini adalah kitab Al-Ilmam bin Ma'rifah Al-Fatawa wa Al-Ahkam karya Habib Salim bin Jindan. Di studio telah hadir bersama kita Kiai Muda Ibnu Haris atau yang biasa dipanggil Ustadz Ahong. Luar biasa sungguh Bapak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sudah 3 tahun BKN PDI Perjuangan konsisten Ustadz menyelenggarakan acara sahur dan buka puasa. Kita memang punya niatan dan punya giroh untuk sama-sama belajar dan mengedukasi khususnya kaum muda terkait kajian-kajian Islam Nusantara. Jadi Islam yang kita ketahui itu nanti Islam yang berkebudayaan, Islam yang rahmatan lil alamin, seperti itu Ustaz. Gimana Ustaz kabarnya di puasa Ramadan kali ini? Alhamdulillah lancar Mas Haris. Mas Aris. Mas Aris, alhamdulillah. Jadi ini kita namanya agak-agak mirip Ustaz. Iya. Tapi lebih membedakan jadi Ustadz panggilannya Ustadz Ahong. Iya. Siap Biar Ustadz. Sobat BKN dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan mengupas tuntas sebuah kitab klasik Nusantara ini yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu karya Habib Salim bin Jindan. Jadi Ustadz, kita pertanyaan pertama yang memang saya juga masih awam di sini Ustadz. Ini siapa sebenarnya Habib Salim Jindan? Apa latar belakang beliau ini menulis kitab ini tuh apa Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Aris dan BKN PDI Perjuangan telah mengundang saya dalam rangka membedah salah satu kitab Habib Salim bin Jindan, yaitu Al-Ilmam bi Ma'rifah Al-Fatawa wal Ahkam.
Habib Salim bin Jindan. Nah, sebelum mengenal Habib Salim bin Jindan, kita perlu tahu dulu bahwa dalam studi tentang komunitas Hadromi, yaitu orang-orang Islam yang lahir atau yang punya darah keturunan Hadramut Yaman, kemudian mereka bermigrasi ke Asia Tenggara, salah satunya ke Indonesia, waktu itu masih Hindia Belanda ya. Kemudian ada yang memang lahir di Hadramaut kemudian migrasi ke Indonesia, ada juga yang memang sudah generasi ketiga gitu ya, lahir di sini. Nah, itu sejarawan membedakan itu. Jadi ada yang kalau yang lahir di Hadramaut kemudian migrasi ke Indonesia itu istilahnya Wulaiti. Wulaiti, jadi itu bedanya Ustaz Ahong ya. Kemudian kalau yang sudah lahir di sini, besar di sini, itu namanya mualad. Mualad. Nah, Habib Salim bin Jindan itu adalah kategori mualad. Mualad ini adalah lahir di sini, ya orang keturunan Hadramaut yang lahir dan besar di Indonesia. Nah, beliau lahir di Surabaya. Beliau lahir di Surabaya berarti? Ya, lahir di Surabaya, besar di sana. Dari kecil hingga usia muda gitu, 30-an hingga usia 30-an itu besar di sana, dan produktif sekali menulis kitab, diantaranya adalah kitab Al-Ilmam Bima'rifah Al-Fatawa Wal-Ahkam. Nah, Habib Salim menulis ini, jadi nanti ada dua periodisasi, saya membagi dua periodisasi, yaitu periode ketika Habib Salim masih di Surabaya dan periode di mana Habib Salim sudah hijrah ke Jakarta, Batavia waktu itu. Jadi Habib Salim Jindan ini hijrah ke Jakarta dari Surabaya itu di umur 30-an, setelah umur 30-an? Tidak, tahun 1940-an. Jadi beliau lahir 1906. Gitu ya. Baik. 1906, kemudian beliau sekolah di sekolah Belanda juga, pernah sekolah Belanda, tapi lama ngaji di Madrasah Al-Khairiyah. Itu ya, Madrasah Al-Khairiyah ini ya, kalau di sininya ada yang di Tanah Abang itu saya lupa ya. Jadi salah satu organisasi Islam pertama itu Jamiat Khair ya. Jamiat Khair itu salah satu organisasi Islam pertama di Indonesia pada waktu itu. Kemudian cabang-cabangnya ini walaupun tidak dengan nama yang sama, itu ada Al-Khairiyah di Surabaya, dan Habib Salim belajar dan besar di Surabaya, kemudian bahkan sampai menjadi sekretaris di Al-Khairiyah gitu. Baik. Dan makanya beliau produktif sekali menulis kitab gitu ya. Jadi ada sekitar 200-an kitab Habib Salim. 200 kitab. Ya, hampir ya 100-an lah ya. 100-an kitab Habib Salim yang memang beliau tulis dengan tangannya sendiri atau melalui murid-muridnya ya, asistennya gitu, untuk menuliskan apa yang beliau katakan, suruh dicatat, kemudian didokumentasikan menjadi sebuah kitab. Nah, diantaranya kitab Al-Ilmam ini. Gitu Mas Aris. Nah, saya sempat membaca sedikit beberapa literatur yang mengatakan bahwa ini kitab yang sedang kita bahas ini, kitab Al-Ilmam ini berisi fatwa-fatwa beliau sebelum kemerdekaan. Apakah bisa dijelaskan Ustadz Ahong ini secara singkat apa yang menjadi fokus dari fatwa Habib Salim ini di dalam kitab Al-Ilmam? Al-Ilmam Bima'rifah Al-Fatawa Wal-Ahkam. Jadi Al-Ilmam itu keseriusan gitu ya. Artinya kan terjemahnya keseriusan dalam mengetahui fatwa-fatwa dan hukum-hukum. Nah, kitab Al-Ilmam Bima'rifah Al-Fatawa Wal-Ahkam ini Habib Salim tulis ketika beliau masih di Surabaya, dan memang yang saya teliti gitu ya, rata-rata kitab-kitab Habib Salim itu memang ditulis ketika beliau masih di Surabaya, masih sekitar usia 25-26. Jadi 25-26 itu kitabnya sudah banyak, sudah produktif gitu ya.
Kalau kita kan 25, 26 mungkin masih nongkrong-nongkrong ya di Ya. kafe gitu kan. Nah, kalau Habib Salim Beliau sudah bikin kitab itu umur 26 iya, itu. 26 sudah produktif Subhanallah. menulis kitab gitu ya. Sudah banyak karyanya. Jadi dulu itu kalau ulama dulu kalau jadi sekretaris apapun ya, organisasi atau apa, memang produktif menulis gitu ya. Jadi kalau sekretaris ulama itu waktu itu pasti produktif berarti. Ustaz, Ya, yang saya beberapa ulama yang memang menjadi sekretaris itu memang ulama-ulama produktif mengarang kitab gitu. Nah, Al-Ilmam ini berisi sekitar memang 85 fatwa. 85 fatwa. Jadi tipologi Habib Salim dalam menulis buku itu memang cenderung nggak selesai gitu ya. Nggak selesai itu maksudnya minat beliau dalam studi Islam, baik itu sejarah, hadis maupun fikih, itu sangat besar. Dan ketika misalnya menulis kitab itu belum selesai, beliau udah kepikiran suatu topik lagi gitu. Jadi dia nulis lagi. Nah, makanya di Al-Ilmam itu memang kelihatannya kalau dalam studi filologi diistilahkan dengan musawadah, kitabnya masih draft gitu ya. Draft. Masih draft, belum belum diedit, belum dicetak gitu, bahkan belum dicetak, masih berupa draft dan itu belum matang. Nah, banyak model kitab Habib Salim yang seperti itu, termasuk juga Al-Ilmam ini. Jadi isinya adalah 85 fatwa dan banyak juga menyinggung tentang isu-isu sosial keagamaan yang waktu itu sedang ramai dibicarakan masyarakat Hindia Belanda gitu ya. Salah satu yang paling bisa diingat dari kitab itu, poin yang paling menurut Ustadz Ahong yang penting dan mungkin hari ini sangat relevan itu apa, Ustadz? Kira-kira yang paling ini paling pas nih kalau buat bahas. Iya, paling gitu. kuat itu memang Habib Salim seringkali membahas bagaimana hukum memakai celana. Hukum memakai celana. Iya, sekarang nggak aneh orang pakai celana, kan semuanya udah pakai celana, mau kiai mau ini udah umum ya. Nah, tapi dulu itu ada konteks di mana Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Nah, yang make celana itu dianggap orang-orang yang tasabuh. Tasabuh itu menyerupai dengan orang-orang Belanda. Belanda ini kebanyakan kan orang non-Muslim gitu. Ya. Orang-orang Jadi sejak Kristen. dari dulu tuh ada perdebatan-perdebatan seperti itu ya? Iya, dari dulu sudah ada perdebatan seperti itu. Nah, menariknya beliau ini kalau dikategorikan oleh sejarawan, kalau kita kategorikan, beliau orang tradisionalis tapi sekaligus modernis gitu ya. Jarang ulama-ulama yang seperti ini, kalau udah tradisionalis ya udah tradisionalis aja. Jadi nggak masuk kategori modernis. Tapi Habib Salim dalam tradisinya itu mengikuti ulama-ulama tradisionalis gitu ya. Dalam misalnya ulama tradisionalis itu kan biasa berziarah, biasa marhabanan gitu, kemudian biasa tahlilan. Nah, itu tradisi-tradisi ulama-ulama tradisionalis. Nah, kalau ulama-ulama modernis kan cenderung tidak menjalankan tradisi-tradisi yang seperti itu dengan konsisten begitu ya. Nah, Habib Salim ini adalah ulama tradisionalis tapi juga berpandangan sebagaimana ulama-ulama modernis, termasuk masalah memakai celana, dasi. Itu boleh kalau Habib topi. Salim dulu. Nah, iya, pada waktu itu memang ulama-ulama tradisionalis ini sangat dalam tanda kutip sangat keras gitu ya terhadap orang-orang yang memakai pakaian yang menyerupai dengan orang-orang Belanda begitu. Sekalipun dia Islam, kemudian dianggap kafir gitu, sampai sekeras itu. Sampai sekeras itu ya. Iya, ulama-ulama tradisionalis. Nah, Habib Salim ini ulama yang menguasai hadis juga sejarah. Beliau menghadirkan sejarah-sejarah Islam awal atau sejarah-sejarah kekhalifahan. Ya, beliau sebut bahwa Nabi juga dulu pernah beli celana ke pasar
Itu celananya mengena 3. sekali berarti itu. Hah? Mengena banget itu kalau mencontohkan Nabi. Gitu. Iya, udah kalau udah ngomongin Nabi udah kalah semua kan. Iya, Nah itu beliau hadirkan itu apa namanya, walaupun celananya mungkin bukan seperti celana yang sekarang kita pakai gitu kan, tapi kan redaksinya adalah sirwal gitu. Baik. Sirwal dalam beberapa terjemahan diterjemahkan celana begitu ya. Nah itu Nabi beli untuk apa namanya, beberapa riwayat menyebutkan kadang untuk dirinya sendiri atau untuk menantunya sahabat Ali, dan satunya lagi untuk sahabat Abu Hurairah. Di situ di kitab yang saya sunting, yang saya edit, itu disebutkan oleh Habib Salim secara jelas gitu ya. Walaupun di satu sisi Habib Salim bukan berarti menolak pandangan yang anti Belanda gitu ya, karena Belanda itu penjajah ya harus kita lawan. Cuman kepada orang-orang Islam yang menggunakan pakaian-pakaian serupa dengan orang-orang Belanda penjajah ini, apa namanya, ya jangan dikafir-kafirin. Nah itu kan relevan sampai saat ini gitu ya. Namanya kita berkostum, kita berpakaian, kata Habib Salim itu ya kita mengikuti di mana bumi dipijak, di mana langit dijunjung, disitulah apa gimana? Bumi dipijak, langit dijunjung. Bumi dipijak, langit dijunjung. Nah, nah itu Habib Salim begitu. Jadi mau pakaian-pakaian apapun, yang penting apa namanya sesuai dengan aturan-aturan Islam, nggak melanggar aturan Islam, ya itu sah-sah aja begitu. Dan toh saat itu para founding fathers kita, para pahlawan-pahlawan kita juga banyak yang berpakaian yang mirip Belanda bahkan gelarnya juga. Nah, ngomong-ngomongin tentang founding father, Ustadz Ahong ini kita tentu saja anak-anak muda ini banyak yang fans oleh founding father Pak Bung Karno. Nah ini saya dengar kabarnya sosok Habib Salim Jindan ini pernah bertemu dengan Bung Karno. Nah ini bertemunya di mana kira-kira Ustadz? Nah ini terus adakah fatwa-fatwa beliau yang berhubungan dengan Bung Karno, atau jangan-jangan hasil fatwa berpakaian ini juga akibat diskusi sama Bung Karno seperti apa? Saya nggak paham. Itu seperti apa itu, Ustadz? Jadi masa intelektualnya Habib Salim itu kan dibangun ketika beliau masih berada di Surabaya, dan sempat juga beliau rihlah ilmiah selama 6 bulan ke Mekah, ke Yaman, ke negara-negara Timur Tengah, hanya untuk mengambil sanad-sanad dari para ulama-ulama Nusantara yang ada di sana, ataupun ulama-ulama Timur Tengah yang ada di sana. Jaringannya kan ada ulama-ulama Maroko di sana, ada ulama-ulama India, ada ulama-ulama Afghanistan dan lain sebagainya. Beliau mengambil ijazah ketika beliau masih di Mekah, itu sekitar 400-an sanad beliau dapatkan. Beliau tuliskan dalam istilahnya namanya sabat gitu ya, dokumentasi tentang perjalanan beliau mencari ilmu dan gurunya siapa aja. Itu perjalanan ilmiahnya beliau habiskan tahun 1930-an sampai 40-an itulah. Jadi periode di Surabaya itu. Dan beliau dakwah-dakwah ke seluruh Nusantara. Barulah ketika beliau di sini di Batavia, karena ada habaib ya, 3 serangkai itu ya. Habib Ali Bungur, terus Habib Ali Kuitang, Habib Salim bin Jindan gitu. Tokoh intelektualnya itu adalah Habib Salim bin Jindan yang menguasai literatur gitu ya, hadisnya jago dan lain sebagainya. Nah, kemungkinan di situ kan Habib Ali Kuitangnya dekat dengan dengan founding fathers ya. Dan di situ ada Habib Salim juga. Saya pernah melihat foto beliau itu, ada Habib Ali Kuitang, Habib Salim, Bung Hatta sama Bung Karno, itu di Twitternya Prof. Ismail Fajri Alatas gitu ya. Nanti bisa coba minta izin untuk barangkali bisa ditayangkan. Nah, pada saat itu kan di antara yang mendorong Bung Karno untuk memproklamirkan proklamasi itu adalah Habib Ali gitu kan. Nah, Habib Ali Kuitang. Kemudian setelah bendera dikibarkan, Habib Salim itu secara simbolik menyuruh orang-orang
untuk mengibarkan bendera merah putih. Sejak saat itu bahkan para habaib juga meminta kita mengibarkan bendera merah putih. Iya, dan Habib Salim pakai imamah, pakai sorban di kepala, sorban itu di kepala warna itu. merah. Merah. Jubahnya warna putih, Luar merah biasa. putih gitu. Luar biasa. Itu simbol bahwa beliau adalah salah satu Habib istilahnya mualat gitu kan, yang memang cinta tanah air gitu. Tanah airnya beliau ya Indonesia, bahkan di kitab-kitabnya beliau sebut bahwa dirinya adalah Al-Indonesi gitu. Bukan lagi Al-Hadrami atau Hadromot gitu. Jadi memang saat itu Bung Karno sudah membuktikan bahwa beliau dan Bung Hatta tentunya ya, dan para founding father kita itu saat itu memang sangat dekat dengan para ulama, dengan para habaib. Jadi memang ini suatu sikap yang lengkap ya dari seorang founding father, bahwa dia sangat menghargai perbedaan. Itu jadi ya di timur Indonesia saat itu mungkin masih banyak perdebatan. Tetapi di sisi lain juga ini membuktikan bahwa Bung Karno terutama sangat dekat dengan para founding father. Ini untuk meluruskan banyak-banyak simpang siur yang semakin hari semakin liar ini isu-isunya. Ustadz, ingat, saya jadi penasaran, kalau saya sering nonton Ustadz, karena saya juga di Instagram kan sering lihat postingan-postingan itu Habib Jindan di yang Al-Fakhriyah. Nah, ini siapanya? Apakah ada hubungannya karena namanya sama-sama Jindan ini Ustadz? Iya, saya waktu itu meneliti naskah-naskah Habib Salim bin Jindan itu sowan ke adiknya Habib Jindan, namanya Habib Ahmad. Habib Ahmad, terus ada Habib Jindan. Ini adalah cucu dari Habib Salim bin Jindan. Habib Jindan yang di Al-Fakhriyah ini cucu dari Habib Salim bin Jindan. Jadi beliau punya Al-Fakhriyah dan Habib Ahmad punya Al-Hauthah Al-Jindaniyah. Beliau mendirikan di Bogor gitu ya. Nah, ayah beliau namanya Habib Novel. Nah, itu silsilahnya ya. Jadi beliau berdua ini adalah cucu dari Habib Salim bin Jindan. Baik Gus, mohon maaf Ustadz. Jadi kalau dipanggil Gus Ahong juga oke-oke aja kan, Ustadz Ahong, Gus Ahong. Itu udah Ustadz, itu udah branding. Luar biasa, siap Ustadz. Nah, Gus Ahong ada lagi nanti. Ada lagi. Nanti ketuker. Ustadz, luar biasa karena tadi ngomong terkait Habib Jindan juga. Habib Jindan, karena saya sempat melihat karena Habib Jindan ini pernah mengisi tausiah saat peringatan Maulid Nabi di Istana Bogor waktu itu. Itu pesan-pesannya sangat mengena saat itu ya. Nah, terkait dengan pesan-pesan kebangsaan dari fatwa-fatwa Habib Salim Jindan ini yang sangat menurut Ustadz Ahong ini yang sangat keindonesiaan dan kebangsaan saat itu yang paling diingat itu apa? Ya, dari 85 fatwa itu kan ada beberapa fatwa yang walaupun beliau adalah keturunan Hadromot, tapi beliau tidak meninggalkan akar beliau yang lahir di sini begitu ya. Ada beberapa fatwa bahwa ya termasuk tadi yang cara berpakaian itu kan bentuk dari beragama tapi tidak meninggalkan kultur di mana kita tinggal gitu. Nah, kemudian ada lagi fatwa kayak sekarang kan banyak juga tuh kayak ustadz-ustadz yang mewajibkan orang lain itu untuk berjenggot begitu ya. Berjenggot, sementara Habib Salim sendiri yang keturunan Arab gitu ya, keturunan orang Arab, itu beliau punya fatwa bahwa masalah berjenggot itu bukan sesuatu hal yang wajib, walaupun misalnya ulama-ulama Yaman, ulama-ulama Hadromot itu mewajibkan begitu. Lagi-lagi kembali lagi bahwa yang dari Nabi itu ada sesuatu hal yang wajib kita ikuti gitu kan, misalnya cara beribadah kita begitu. Tapi kalau misalnya cara makan, cara berpakaian, nah itu kita tidak wajib mengikuti persis seperti Nabi. Nah, ada juga fatwa tentang khutbah Jumat. Pada waktu itu memang tahun 1930-an kan isu-isu nasionalisme begitu kan muncul ya. Nah, itu salah satu fatwa Habib Salim terkait
khutbah Jumat. Kalau beliau mengutip fatwanya Rosyid Ridho di majalah Al-Manar, di situ disebutkan bahwa kalau Rosyid Ridho itu mempertahankan bahwa khutbah Jumat tuh harus pakai bahasa Arab aja semuanya gitu. Nanti nggak ngerti kalau di Indonesia. Nah, makanya Habib Salim itu tidak sependapat dengan apa yang difatwakan oleh Rosyid Ridho, walaupun beliau ngutip Rosyid Ridho gitu di majalah Al-Manar, cuman itu beliau sangkal dan bahwasanya pada dasarnya kalau khutbah itu ya boleh-boleh aja pakai bahasa daerah atau pakai bahasa setempat begitu. Baik, gitu. Ustadz Ahong, terima kasih. Tadi saya sudah tangkap, berarti pada intinya khusus pesannya untuk anak muda juga untuk bangsa Indonesia ini berarti salah satu fatwa Habib Salim Jindan ini adalah menghargai budaya. Kebudayaan masyarakat di tempat itu harus dijunjung. Gitu ya. Nah, meskipun kita juga tetap ajaran-ajaran dari Nabi, namun disesuaikan dengan budaya-budaya yang ada. Jangan sampai ajaran-ajaran itu justru menggempur atau meniadakan budaya-budaya setempat. Begini kan? Ini pesan yang sangat luar biasa dari salah seorang Habib yang juga turut serta terhadap upaya kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Sobat BKN dimanapun Anda berada, telah kita rampungkan ulasan menarik dari kitab Al-Ilmam bin Ma'rifah Al-Fatawa Al-Ahkam. Nanti kalau misalnya kawan-kawan semua ingin belajar lebih lanjut, nanti bisa langsung ke Ustadz Ahong. Di sini sangat luar biasa Ustadz. Nah, karya ini membahas tentang isu-isu kontemporer yang semakin kompleks yang dihadapi oleh masyarakat muslim di Indonesia saat itu dan hari ini sampai saat sangat relevan. Oleh karena itu, kitab ini tetap menjadi sumber penting bagi para pembaca yang ingin mendalami pandangan Islam tentang berbagai isu sosial dan politik yang ada di Indonesia. Kita akan berjumpa kembali esok hari pada jam yang sama, tentunya hanya di akun YouTube BKN PD Perjuangan. Dan jangan lupa, harus di like dan subscribe. Nanti Ustadz juga mau like dan subscribe-nya Ustadz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka. Terima kasih Ustadz. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Oh, andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka langkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya